Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustadil Kamal. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika 2023A dengan nomor NIM 2384202008. Ya, di sini saya akan menyampaikan teori tentang teori Pierre Van Til dan aplikasiannya dalam pembelajaran. Jadi simak video berikut ini. Nah, di sini ada pertama A. Biografi Pierre Van Til. Van Til adalah seorang guru besar bangsa Belanda yang mengadakan penelitian dalam pengajaran geometri melalui observasi dan tanya jawab. Kemudian hasil penelitiannya ditulis dalam disertasinya pada tahun 1954. Dua tokoh pendidikan matematika di Belanda, yaitu Pierre Van Til dan istrinya, Dina van Til-Geldof, pada tahun 1957 sampai 1959 mengajukan suatu teori mengenai suatu teori proses perkembangan yang dilalui mahasiswa dalam pembelajaran geometri. B. Konsep teori Van Til. Tahap berpikir. Menurut teori belajar Van Til, menurut Van Til ada 3 pengajaran materi, pengajaran dan metode matematika, yaitu waktu, unsur dalam pengajaran, dan metode pengajaran. Jika ketiganya ditata secara terpadu, maka akan terjadi peningkatan kemampuan berpikir anak hingga tingkat berpikir lebih tinggi. Tahapan berpikir atau tingkat kognitif yang dilalui peserta didik dalam pembelajaran geometri menurut Van Til adalah sebagai berikut. 5 tahap pemahaman geometri. 1. Tahap pengenalan. Tingkat ini disebut juga tingkat pengenalan. Pada tingkat ini, peserta didik memandang sesuatu bangun geometri sebagai suatu keseluruhan atau holistik. 2. Tahap analisis. Tingkat ini dikenal dengan sebagai tingkat deskriptif. Pada tingkat ini, peserta didik sudah mengenal geometri bangun-bangun berdasarkan ciri-ciri dari masing-masing bangun. 3. Tahap pengurutan. Pada tingkat ini, peserta didik sudah bisa memahami hubungan antara ciri yang satu dengan ciri yang lain pada sesuatu bangun. 4. Tahap deduktif. Pada tingkat ini, peserta didik sudah memahami peranan pengertian pangkal, definisi, aksioma, dan teorema dalam geometri. 5. Tahap keakuratan. Tingkat ini disebut juga tingkat matematis. Pada tingkat ini, peserta didik mampu melakukan penalaran secara formal tentang sistem-sistem matematika, termasuk sistem-sistem geometri, tanpa memerlukan model-model yang konkret sebagai acuan. Selanjutnya, karakteristik menurut teori Van Til. Clement dan Battista pada tahun 1992, 426 sampai 427 menyatakan bahwa teori Van Til mempunyai karakteristik, yaitu 1. Belajar adalah proses yang tidak kontinu. Terdapat lompatan dalam kurva belajar seseorang. 2. Tahap-tahap tersebut bersifat terurut dan hierarki. 3. Konsep yang dipahami secara implisit pada suatu tahap akan dipahami secara eksplisit pada tahap berikutnya. 4. Setiap tahap mempunyai kosakata sendiri-sendiri. Fase-fase pembelajaran geometri menurut Van Til. Menurut Van Til, terdapat 5 fase pembelajaran yang dapat
mendorong kemajuan tingkat berpikir geometri siswa. Yang pertama, fase informasi, dan yang kedua, fase orientasi, yang ketiga, fase eksploitasi, yang keempat, fase orientasi, dan yang kelima, fase integrasi. Selanjutnya, C. Kelebihan dan kekurangan teori Van Hill. Yang pertama, kelebihan teori Van Hill. Teori Van Hill ini membantu siswa lebih memahami geometri dengan belajar melalui pengalaman. Siswa tidak dituntut untuk mengetahui terlebih dahulu proses belajar yang mereka lakukan. Selain itu, kecepatan pemahaman dan tahap awal ke tahap selanjutnya lebih tergantung pada isi metode pembelajaran yang digunakan guru daripada usia dan kematangan berpikir siswa. Yang kedua, kekurangan teori Van Hill. Pengajaran teori Van Hill ini harus dilakukan secara bertahap karena jika tidak, kemungkinan siswa untuk dapat memahami geometri dengan baik tidak akan tercapai. Hal ini karena dalam tahapan-tahapan teori Van Hill bekerja secara berkesinambungan atau berkaitan antara satu tahapan dengan tahapan selanjutnya. Selanjutnya, D. Manfaat teori Van Hill. Teori Van Hill jika digunakan dalam pembelajaran geometri memungkinkan siswa untuk mengetahui serta mengetahui apa yang mereka pelajari, aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran, menemui sendiri konsep-konsep yang dipelajari tanpa harus selalu bergantung pada guru. Guru hanya mengarahkan siswa. Siswa saling berbagi dengan siswa lain dan berani untuk mengemukakan pendapat melalui proses pembelajaran yang disajikan serta disusun urut oleh guru. Dan yang terakhir, kesimpulan. Dalam teori yang mereka kemukakan, mereka berpendapat bahwa dalam mempelajari geometri, para siswa mengalami perkembangan kemampuan berpikir melalui tingkat-tingkat berikut: tingkat visualisasi, tingkat analisis, tingkat abstraksi, tingkat deduktif formal, tingkat kekaguan. Menurut Van Hill, ada 3 unsur dalam pengajaran. Jika ketiganya ditata secara terpadu, maka akan terjadi peningkatan kemampuan berpikir anak hingga tingkatan berpikir lebih tinggi. Teori-teori yang dikemukakan oleh Van Hill memang lebih sempit karena ia hanya mengajarkan pada pengajaran geometri saja. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga postingan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.